teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi yaitu tentang evolusi, khususnya pada materi tentang adaptasi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih? Evolusi itu mempengaruhi setiap aspek, bentuk, dan kehidupan dari organisme. Yang paling menonjol yaitu dari perilaku spesifik dan adaptasi fisik yang merupakan bagian dari seleksi alam. Yang harus diingat bahwa setiap makhluk hidup harus memiliki adaptasi pada lingkungannya. Theodosius Tobihansky, adaptasi adalah proses evolusi di mana dari proses ini makhluk hidup akan mampu beradaptasi pada lingkungannya atau habitatnya yang baru. Teman-teman, adaptasi ini dapat menyebabkan penambahan fitur baru pada organisme dan kehilangan fitur dari moyangnya, yang menunjukkan dua proses perubahan adalah adaptasi bakteri terhadap seleksi antibiotik. Dengan perubahan genetik yang menyebabkan resistensi dari antibiotik. Dengan cara bakteri memodifikasi target obat. Suatu gagasan yang menarik, teman-teman, walaupun di sini masih terdapat kontroversial, yaitu suatu gagasan yang menyatakan bahwa adaptasi pada suatu makhluk hidup dapat meningkatkan keanekaragaman dari suatu genetik dan juga dapat meningkatkan adaptasi dari makhluk hidup tersebut terhadap seleksi alam. Adaptasi terjadi melalui proses modifikasi struktural yang ada secara gradual. Struktur dari organisasi internal yang mirip memiliki fungsi yang berbeda walaupun dia itu pada organisasi yang bersanak. Contohnya yaitu teman-teman, pada tulang sayap kelelawar itu sangat mirip dengan tulang kaki dari tikus dan juga tulang tangan dari primata. Ini dikarenakan semuanya berasal dari nenek moyang mamalia yang sama. Selama beradaptasi dengan lingkungan, struktur pada tubuh makhluk hidup itu dapat kehilangan fungsi aslinya dan menjadi struktur yang vestigial atau sisa. Struktur semacam ini bahkan dapat tidak berfungsi sama sekali pada spesies baru, namun pada spesies moyang itu sangat signifikan. Di sini contohnya yaitu sisa mata yang fungsional pada ikan yang tinggal di gua. Gambarnya dapat dilihat di sini ya teman-teman. Nah, selain itu juga pada sayap yang terdapat pada burung yang tidak mampu terbang. Gambarnya untuk hewan ini sendiri mungkin teman-teman tidak familiar lagi ya. Dan juga yang ketiga yaitu sisa tulang pinggul pada ikan paus yang sekarang itu sudah tidak fungsional lagi. Setelah sedikit mendengarkan penjelasan dari saya di awal tadi tentang adaptasi, teman-teman dapat mengambil kesimpulan nggak? Apa itu tujuan dari adaptasi? Oke, baiklah. Mari kita simpulkan bersama-sama ya teman-teman. Jadi, tujuan dari adaptasi yaitu yang pertama, untuk melindungi diri dari serangan musuh atau pemangsa. Dan yang kedua, untuk memperoleh makanan. Yang ketiga yaitu untuk berkembang biak. Dan yang keempat, untuk mempertahankan diri atau bertahan hidup ya teman-teman ya. Nah teman-teman, adaptasi sendiri itu memiliki beberapa jenis. Jenis-jenisnya itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama yaitu adaptasi morfologi, di mana adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian bentuk tubuh atau struktur tubuh luar dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini sendiri berguna untuk menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungan tempat tinggalnya agar dia dapat bertahan hidup. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologis. Berbeda dari adaptasi morfologis tadi, bahwa itu adalah penyesuaian bentuk luarnya. Apabila adaptasi fisiologis itu adalah penyesuaian bentuk tubuh dalamnya, bagian dalamnya. Tentunya terhadap lingkungan sekitarnya ya teman-teman.
Nah, adaptasi ini menyangkut fungsi organ tubuh makhluk hidup dan juga zat-zat dalam tubuhnya dia yang dihasilkan nantinya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Untuk adaptasi ini sendiri yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap tingkah laku dari lingkungannya. Nah, apabila adaptasi tingkah laku ini berhubungan dengan cara makhluk hidup tersebut untuk melindungi diri dari musuhnya atau pemangsanya tadi. Bagaimana dengan contoh dari adaptasi ketiga yang saya jelaskan tadi? Untuk contohnya sendiri yaitu yang pertama untuk adaptasi morfologis, contohnya pada penyesuaian warna pada Biston batularia yang dia itu menyesuaikan udara tercemar yang terjadi pada saat revolusi industri di Inggris, yang dimana dari awal warnanya itu warna putih menjadi warna gelap. Nah, untuk contoh dari adaptasi fisiologi sendiri dapat kita ketahui dan melihat dari manusia sendiri atau tubuh kita sendiri, yaitu adaptasi penyesuaian homeostasis, yaitu saat lapar ingin memakan sesuatu, atau saat kita berkeringat ingin meminum minuman yang dingin. Dan contoh dari adaptasi perilaku sendiri itu biasanya dimiliki oleh hewan atau insting yang dimiliki oleh hewan saat mereka melakukan migrasi, hibernasi, dan juga perubahan kamuflase tanpa diajarkan oleh seseorang, karena itu ada insting ilmiah dari hewan itu sendiri.